لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang rutin mengajar di tempat ini, Fadilatul Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Aidrus bin Abdullah Aidrus. Begitu juga hadir di sini saudara beliau Al-Habib Syekh bin Abdullah Aidrus, dan begitu pula hadir di sini Al-Habib Muhsin bin Agil dan semuanya, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para masyayikh yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Habaib kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama datang berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, begitu kita masuk bulan Maulid Nabi, maka umat Islam dari Sabang sampai Merauke, dari Masyriq sampai Maghrib, Sabang sampai Maroko, saudara, rame-rame berbondong-bondong bergembira merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, dari pesantren ke pesantren, dari tabligh akbar ke tabligh akbar. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Kenapa kita menghadiri majelis-majelis Maulid Nabi? Saudara, di antara sebabnya ibadah Allah, dari sekian banyak sebab dan hikmah, di antaranya yang pertama, karena majelis-majelis Maulid Nabi adalah majelis yang Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Ada yang nanya sama saya, Habib tahu dari mana majelis Maulid Allah banggakan di depan malaikat? Jangan ngarang-ngarang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas nama malaikat. Itu perkara gaib. Dari mana Habib tahu majelis Maulid Allah banggakan di depan malaikat? Saudara, ibadah Allah, saya bukan ngarang, saya bukan sedang berdongeng, saya sedang bukan bicara khurafat, bukan bicara ngantur, karena ini berkaitan dengan Allah dan malaikatnya, saudara. Tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih Muslim
bahwasanya Rasulullah bersabda, saudara. Suatu saat Rasulullah SAW sedang melewati halaqat ashabi, lingkaran-lingkaran sahabat Nabi yang sedang berkumpul. Akhirnya Rasulullah SAW menanya kepada sahabatnya, "Ma'ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk, kata Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaihi." Kata para sahabat, jalasna, kami duduk nadhkurullah, berzikir kepada Allah kami ya Rasulullah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, kami duduk ini sedang bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Wa manna bihi alaina, ini yang digaris bawahi, saudara. Dan kami duduk, kata para sahabat, sedang berkumpul dalam rangka bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ini yang terakhir nih Pak Bu, digaris bawahi. Kata sahabat, kami kumpul bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah, saudara. Ini digaris bawahi, saudara. Kemudian begitu mendengarkan jawaban itu, apa kata Nabi? Allahi ma'ajlasakum billadha. Nabi Muhammad minta sahabatnya sumpah, Allahi ma'ajlasakum billadha. Kata Rasulullah, sumpah demi Allah, kamu gak duduk kecuali tujuan itu, gak ada tujuan lain. Bukan karena harta, bukan karena popularitas, bukan karena jabatan, bukan karena dunia. Allahi ma'ajlasakum billadha. Sumpah demi Allah, tujuan kalian hanya itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, wallahi ma'ajlasakum billadha. Demi Allah ya Rasulullah, nggak ada yang membuat kami duduk kecuali itu, untuk berzikir kepada Allah dan memuji Allah atas nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Hanya itu tujuan kami ya Rasulullah, nggak ada tujuan lain. Seperti kita di siang hari ini, saya mau tanya, siang hari ini kita datang karena harta atau bukan? Jawab yang kompak, karena harta atau bukan? Karena uang atau bukan? Karena jabatan atau bukan? Tapi kita datang karena Allah, betul? Datang karena Rasulullah, betul? Saudara akan dengar jawaban tadi, para sahabat heran, ini ada apa? Kok Nabi sampai minta kita sumpah? Biasanya Nabi itu kalau minta kita sumpah, biasanya ada sesuatu yang besar. Masa Nabi cuma nanya duduknya tujuannya apa? Sampai Rasulullah minta sumpah. Allah, sampai Rasulullah minta sumpah. Heran para sahabat, tidak muka mereka heran. Rasulullah menangkap keheranan tersebut dari para sahabat. Apa kata Nabi? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Rasulullah, aku minta kalian sumpah bukan karena aku gak percaya dengan kalian, bukan karena aku gak percaya dengan kalian, bukan karena aku ragu kepada kalian, bukan, kata Nabi. Akan tetapi Nabi sumpah karena ada sesuatu yang besar, yang luar biasa. Walakin atani Jibril akhbarani bi anna Allah yubahi bikum wal malaika. Kata Nabi, akan tetapi malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya Allah membanggakan majelis ini di depan malaikat-malaikatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang nanya lagi sama saya, Habib, hadis itu apa hubungannya sama maulid? Itu kan hadis tentang zikir, majelis zikir. Sedang hari ini kan kata Habib maulid, majelis maulid Allah banggakan depan malaikatnya. Habib jangan cocok romi dong. Saudara, kalau baca dalil jangan cuma satu hadis, Bumur. Hadis itu banyak, ayat itu banyak. Satu hadis dan satu ayat, satu sama lain saling melengkapi, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Sudah, ibadah Allah. Ternyata kalau kita lihat ayat yang lain, saudara, ya, yang namanya anugerah Allah itu banyak, betul? Jawab yang kompak, sehat anugerah atau bukan? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Panjang umur anugerah atau bukan? Anugerah, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Rezeki banyak anugerah atau bukan? Mudah-mudahan semuanya rezeki banyak. Zuriyah salihin salihat.
rabbal. Bahkan jangankan itu, kentut, tahu kentut saudara? Itu kentut anugerah dari Allah. Itu bayangin kalau nggak bisa kentut. Bayangin aja kalau nggak bisa kentut saudara. Harta 2 triliun lagi nggak bisa kentut, nggak ada artinya saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Anugerah Allah banyak. Akan tetapi dari sekian banyak anugerah Allah, ada satu anugerah Allah yang secara spesifik, secara terang-benderang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qala ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah Ta'ala? Allah menyebutkan ada satu anugerah Allah. Kata Allah Ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang Allah berikan kepada orang beriman? In ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad. Anugerah Allah banyak saudara. Tapi di antara semua anugerah Allah, di antaranya yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Anugerah besar dari Allah. Maka kalau tadi dalam hadis, para sahabat majelisnya dibanggakan oleh Allah depan malaikat. Kenapa? Karena di majelis itu mereka memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah, maka anugerah apa yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Maka kita berkumpul merayakan Maulid bukan karena tujuan politik, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari popularitas, tapi di dalam Maulid kita memuji Allah atas nikmat Nabi Muhammad. Di Maulid yang dipuji Nabi Muhammad, yang dimuliakan Nabi Muhammad, yang diagungkan Nabi Muhammad. Maka majlis ini majlis berzikir kepada Allah, memuji Allah atas anugerah Allah yang terbesar Nabi Muhammad. Maka insya Allah majlis kita siang hari ini Allah berikan anugerahnya, dan termasuk majlis yang Allah banggakan depan malaikat-malaikatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saudara, kalau yang hadir saja Allah banggakan depan malaikat, bagaimana yang panitia yang capek menyelenggarakan acara saudara? Bagaimana dengan yang ikut hadir saudara? Yang hadir saja Allah banggakan, bagaimana dengan yang berusaha berjuang untuk terselenggaranya majelis ini saudara? Maka absyir, ambillah kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Kalau majelis ini Allah banggakan depan malaikatnya, maka kalau Allah sudah banggakan depan malaikat, apa mungkin Allah tak ampunin dosa kita saudara? Kalau Allah sudah banggakan depan malaikat, apa ia yang punya hajat Allah tak kabul hajatnya saudara? Kalau Allah sudah banggakan depan malaikat, apa ia yang punya permintaan tidak Allah berikan permintaannya? Maka insya Allah barakah majelis Maulid Nabi Muhammad, majelis yang Allah banggakan depan malaikat. Semua yang hadir di sini yang punya dosa Allah ampuni dosanya insya Allah. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya insya Allah. Yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya insya Allah. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama saya sampaikan, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa ini? 2:30. Oh jam 3 lewat. Lanjut atau jangan? Kurang semangat ini. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, jauh dari lanjut. Coba lanjut atau jangan? Semangat, lanjut atau jangan? Nama desanya Takuti, tapi orangnya ngomongnya nggak menakuti. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya ingin dengar dulu semangatnya semua. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib ceramahnya keras sekali, jangan kaget bu. Walaupun muka saya unyu-unyu kayak Hello Kitty, tapi suaranya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang
saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kenapa kita keluar masuk majelis Maulid Nabi, keluar masuk hadir dalam acara Maulid Nabi? Sudah di antara inti dari acara perayaan Maulid Nabi adalah sholawat, kasratus shalah, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Satu majelis Maulid Nabi berapa kali kita sholawat? Jangankan tadi pembacaan Maulid, jangankan pembacaan qasidah, jangankan mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu cuma baca gitu saja udah 4 kali sholawat. 4 kali sholawat sama-sama itu dari semua. Jangankan dari awal membacaan Maulid, dari awal saya ceramah saja. Kalau yang rajin setiap dengar nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad udah berapa kali dia sholawat? Banyak baca sholawat. Kenapa kita perlu banyak baca sholawat? Sudah, karena besok di hari kiamat, ketika keadaan begitu gentingnya, ketika matahari satu jengkal di atas kepala Bapak Ibu sekalian, keadaan begitu menakutkan luar biasa. Saking menakutkannya hari kiamat, sampai-sampai itu orang satu sama lain nggak ada yang pakai baju, semuanya telanjang, tapi nggak ada yang sadar sebenarnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kata Allah dalam Al-Quran menggambarkan hari kiamat. Di hari itu saudara lari dari saudaranya, pasangan lari dari pasangannya, suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari dari ayah, ayah lari dari anak. Anak yang kita perjuangkan ibu, yang ibu kandung selama 9 bulan, dibesarkan, disusui, diurus segala macam. Di hari kiamat masing-masing nafsi, nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian memikirkan dirinya sendiri, nafsi, 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 nafsi. Bahkan rame-rame mereka datang dalam Sahih Bukhari. Mereka datang ke Nabi Allah Adam alaihi salam, minta bantuan Nabi Allah Adam. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Ghadiban yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab lahu mithlahu wa la ba'dahu mithlahu, nafsi, nafsi. Kata Nabi Allah Adam, hari ini Allah murka. Murkanya Allah hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya di bangga masyarakat. Allah murka luar biasa, kata Nabi Allah Adam. Nafsi, nafsi, masing-masing sendiri-sendiri. Nabi Allah Adam angkat tangan, saudara. Nafsi, nafsi. Akhirnya berangkat ke Nabi Allah Nuh, jawabannya juga sama, sendiri-sendiri. Berangkat ke Nabi Allah Ibrahim, jawabannya juga sama, sendiri-sendiri, nafsi, nafsi. Padahal Nabi Allah Ibrahim adalah Khalilullah. Akhirnya mereka berangkat ke Nabi Allah Musa, Khalilullah, jawabannya sama, nafsi, nafsi. Ghadiban yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab lahu mithlahu wa la ba'dahu mithlahu. Mereka berangkat lagi ke Nabi Allah Isa, ramai-ramai manusia berbondong-bondong, saudara. Berangkat ke Nabi Allah Isa alaihissalam, sama jawabannya, nafsi, nafsi, angkat tangan, saudara. Idhabu ila Muhammad, pergi ke Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Isa. Begitu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jawab nafsi, nafsi, saudara. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sujud, Allah memberikan kepada Rasulullah mahamid, pujian-pujian yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Ketika itu Nabi Muhammad sedang bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan, agar umatnya bisa selamat. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sujud, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad,
angkat kepala wahai Muhammad, sal tu'ta, minta apa yang kau minta akan Allah berikan. Wasfa' tusyaffa', berikan syafaat karena engkau diizinkan untuk memberikan syafaat kata Allah. Maka ketika itu saudara mendengar jawaban tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ummati ummati, kata Rasulullah, umatku umatku. Yang diingat oleh Rasulullah kita saudara, umatnya. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari itu ketika keadaan begitu genting saudara, keadaan begitu menakutkan, siapa yang selamat? Yang bisa selamat adalah yang bisa memandang Nabi Muhammad, yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, yang bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat dari Imam Ad-Dailami, apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wayl thumma al-wayl thumma al-wayl liman harima an-nazar ila hadzal wajh. Kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wayl thumma al-wayl thumma al-wayl, celaka wahai Aisyah, celaka dan celaka dan celaka. 3 kali Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang celaka ya Rasulullah? Liman huriman nazar ila hadzal wajh, celaka nanti yang tak bisa memandang wajahku, kata Nabi Muhammad. Sudah, kadang-kadang saya berpikir Pak Bu, saya kadang-kadang orang berpikir, dan ini patut jadi renungan kita semua saudara. Di hari itu yang pengen dekat sama Nabi bukan 1.000-2.000 orang, bukan 10.000, 20.000 orang. Yang berusaha mendekat ke Rasulullah di hari itu miliaran orang saudara. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, miliaran orang masing-masing berusaha dekat sama Rasulullah, berusaha mandang Rasulullah, berusaha salaman sama Rasulullah. Jangankan miliaran orang saudara. Kemarin saja ketika Guru Mulia Habib Umar bin Hafid datang, beliau kepala kaya yang hadir tabligh akbarnya sampai 2 stadion saudara. Luar biasa. Orang jangankan salaman, mau melihat saja susah. Itu baru puluhan ribu, ratusan ribu. Nanti di yaumul qiyamah miliaran orang, semuanya berebut dekat sama Rasulullah. Posisi kita di mana saat itu saudara? Padahal kita nggak bisa selamat kecuali kalau bisa pandang Nabi Muhammad. Posisi kita di mana saat itu saudara? Miliaran orang masing-masing ingin mendekat kepada Rasulullah. Kita mau dekat siapa kita? Apa amal kita? Ada para rasul yang lebih berhak untuk dekat kepada Nabi. Ada para anbiya yang disebutkan oleh sebagian ulama, jumlah para nabi itu lebih dari 124.000 orang saudara. Itu lebih berhak untuk dekat kepada Rasulullah. Ada para sahabat, sahabat saja jumlahnya lebih dari 100.000 orang saudara, lebih berhak dekat sama Rasulullah. Ada para ahlul bait, ada para tabi'in, tabi'in, belum lagi para wali, belum lagi orang-orang saleh, belum lagi para ulama, belum lagi para imam, belum lagi para muqarrabin. Posisi kita saat itu di mana saudara? Celaka kita kalau nggak bisa mandang Nabi Muhammad, nggak bisa mendekat ke Nabi Muhammad. Habaib kiram saudara, tapi itulah Rasulullah. Rasulullah punya sifat raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim, lemah lembut. Kita punya Nabi Muhammad saudara, sayang sama umatnya saudara. Rasulullah tahu amal kita pas-pasan, sulit kalau kita mengandalkan amal kita untuk bisa mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Rasulullah ngasih kita kiat, ngasih kita cara agar besok di yaumul qiyamah ada tanda pengenal kita yang membuat kita dikenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Kata Nabi Muhammad, yang paling berhak nanti kepadaku di hari kiamat. Ulama menjelaskan apa maksudnya yang paling berhak, yang nanti paling dekat kepada Rasulullah di hari kiamat. Siapa mereka? Aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, makin banyak kita sholawat sama Nabi, makin besar kemungkinan dekat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat. Makin banyak sholawat sama Nabi,
dari kampung ini, dari Takuti, Kalimantan Selatan, jangan Anda pikir sholawat yang Anda baca bertepuk sebelah tangan, saudara. Kalau cinta bisa bertepuk sebelah tangan, saudara. Tapi kalau sholawat jangan Anda pikir bertepuk sebelah tangan. Rasulullah yang mengatakan, "Fa'inama kuntum fasallu alayya, fa'inna salatakum tablughuni." Kata Nabi Muhammad, dimanapun kalian, sholawatlah kepada aku, karena sholawat kalian sampai kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akan di dalam riwayat lain dikutip oleh Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati ala Nabi Syafi', Al-Imam As-Sakhawi mengutip satu riwayat hadis, saudara, bahwasanya Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat ini bisa pendengarannya menembus seluruh manusia. Apa tugasnya malaikat? Malaikat satu ini yang diciptakan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, tidak punya tugas lain kecuali mendengarkan siapa dari umat Nabi yang sholawat kepada Rasulullah, kemudian dia datang kepada Rasulullah dalam kuburnya, dia setorkan itu nama yang sholawat kepada Nabi. Ya Rasulullah, fulan ibni fulan siang hari ini dari Takuti, Kalimantan Selatan, bersolawat dan bersalam kepada ya Rasulullah. Nama Anda, nama saya, nama kita semua siang hari ini disetorkan kepada Rasulullah. Jangan Anda pikir bertepuk sebelah tangan, saudara. Sampai, makanya sebagian ulama sampai mengatakan bahwasanya di antara bentuk baktinya anak kepada bapak itu sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena gara-gara anak sholawat kepada Rasulullah, nama ayahnya itu disebut depan Nabi, saudara. Itu kalau sekali, kalau dua kali, kalau tiga kali, kalau empat kali, kalau lima kali, berapa kali nama kita disebarkan ke Nabi oleh malaikat, saudara. Saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana. Andai kata kita punya guru kita muridnya banyak, puluhan ribu orang, mau ketemu susah, apalagi mau dikenal lebih susah lagi. Maka ambil inisiatif apa? Setiap guru kita pengajian bulanan atau pengajian mingguan seminggu sekali, kita cari tempat yang bisa ketemu guru kita, bawa hadiah, bawa kado. Akhirnya begitu guru selesai ngajar, dia datangin gurunya, biasanya kalau bawa kado penjaganya izinkan, saudara. Bawa kado, mengasih kado, "Assalamualaikum guru, cium tangan. Guru, nama ulun Hanif bin Abdul Rahman, ini kado buat guru." "Oh, jazakallah khair, terima kasih." Pertama kali. Minggu berikutnya begitu lagi. Gurunya selesai ngajar, ditunggu dari tempat, disamperin, cium tangan, "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam. Ini ulun bawa kado buat guru ulun Hanif bin Abdul Rahman." Oh, mungkin kedua kali karena muridnya puluhan ribu. Jazakallah khair. Masih belum sadar gurunya. Minggu ketiga begitu lagi. Guru selesai ngajar, udah nunggu cari tempatnya, bawa kado siap-siap. Tapi kadonya jangan sama, saudara. Kalau kadonya sama, pukul namanya itu, saudara. Bawa kado lagi, sudah ditunggu gurunya. "Salaman cinta guru, ini kado buat guru." "Itu siapa namanya?" "Kayaknya kita 2 minggu lalu baru kasih kado juga." "Oh iya guru, nama saya Hanif bin Abdul Rahman." Udah mulai ditanya namanya, saudara. Minggu keempatnya begitu lagi. Gurunya pulang aja, fakturnya puluhan ribu, belum pulang aja udah nunggu bawa kado. "Guru, assalamualaikum." "Masya Allah, itu bawa kado lagi." "Nama itu siapa kemarin minggu lalu?" "Anak Hanif bin Abdul Rahman guru." "Oh, Hanif bin Abdul Rahman, jazakumullah khair, ahlan wa sahlan." Udah mulai kenal belum? Udah. Minggu kelimanya begitu lagi. Begitu guru keluar, kita mesti bawa kado. "Assalamualaikum guru." Tanpa kita kenalkan nama, gurunya masih ingat, "Masya Allah, Hanif bin Abdul Rahman, terima kasih banyak, jazakumullah khair." Nah, udah kenal belum? Udah 5 kali. Minggu berikutnya minggu 6 begitu lagi, saudara. Gurunya pulang aja, dibawa, "Assalamualaikum guru." Belum negor udah, "Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan Hanif bin Abdul Rahman." Gurunya yang negor duluan. Kenapa? Udah 6 kali turut-turut bawa kado, ditawarin nama ke gurunya. Nggak mungkin gurunya nggak ingat, saudara. Itu kalau 6 kali sama gurunya, sama Rasulullah.
pikir majelis sholawat sekedar formalitas, sekedar duduk kemudian selesai. Tidak, tapi majelis sholawat, majelis maulid, majelis untuk memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Saudara, di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'arifu hajaran di Makkah, kanat tusallim alayya qabla an-nub'ah. Inni la'arifu al-an," kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, sungguh aku mengetahui dahulu ada batu, kata Rasulullah, di Makkah. Makkah ini banyak batunya, Pak Bu. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa ke Makkah, bisa haji umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Makkah ini gunung batu isinya. Batu berapa banyak di Makkah? Tapi kata Nabi, aku tahu ada batu di Makkah yang suka menyampaikan salam kepadaku, kata Rasulullah, sebelum aku diutus. Rasulullah dengar salamnya. Apa kata Nabi? Ini setelah sekian belas tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kata Nabi, inni la'arifu benan, kata Rasulullah, sungguh aku tahu batu itu batu yang mana yang salam kepadaku, kata Nabi Muhammad. Sudah, kalau batu saja salam sama Nabi, diingat sama Nabi, Nabi tak lupa, apalagi kita umatnya yang salam dengan penuh rindu, yang salawat dengan penuh cinta kepada Nabi, maka tidak mungkin Nabi tak ingat. Maka salawat yang kita baca dari hadir majelis maulid ke majelis maulid, jangan sampai ada perubahan, saudara. Salawat yang kita baca setiap dengan nama Rasulullah, makin sering salawat makin bagus, makin sering salawat makin luar biasa. Besok di hari kiamat, ketika miliaran orang berbondong-bondong mendekat kepada Nabi Muhammad, salawat yang Bapak Ibu sekalian baca akan menjadi sinyal yang mengenalkan Anda kepada Rasulullah. Di tengah miliaran manusia, itu akan menjadi sinyal yang mengenalkan Anda kepada Rasulullah. Rasulullah akan tahu, ini yang dulu namanya sering disetorkan kepada aku, ini yang namanya selalu sampai kepada aku. Maka insya Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis maulid ini kecuali Rasulullah sudah kenal kepada kita, saudara. Rasulullah sudah kenal kepada kita. Nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dipandang sama Rasulullah, dikumpulkan sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Masya Allah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini terakhir sebagai penutup, saudara. Karena saya setelah ini ada acara langsung di Banjarmasin. Jam 5 kurang, jam setengah 5 saya harus sudah sampai Banjarmasin, saudara. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat, insyaallah. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan lain, insya Allah. Saudara, terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan baca sholawat yang punya hajat Allah kabul hajat, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan saya minta berkat sholawat niatkan. Saat ini ada saudara-saudara kita di Rempang, di Kepulauan Riau, yang sedang mengalami kesulitan. Tanah leluhur mereka yang sudah ratusan tahun mereka tinggali, mereka harus digusur dari tempat tersebut atas nama investasi, saudara. Ormas-ormas Islam sudah menolak, PBNU mengeluarkan pernyataan, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan, Front Persaudaraan Islam FPI mengeluarkan pernyataan menolak daripada penggusuran tersebut. Harus jelas, harus hadir, harus 1.000 penduduk setempat. Maka saat ini mereka di Rempang, di Kepulauan Riau, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kita sesama anak NKRI, saudara-saudara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW, mereka sedang kesulitan. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholawat mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang ingin berniat buruk kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Kalau memang Allah catat mereka tidak akan mendapatkan hidayah, yang zalim-zalim mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang susah, orang-orang miskin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.